ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya seorang pemimpin adalah cermin dari masyarakat yang dia pimpin. Sekali lagi, pemimpin adalah cermin dari masyarakat yang dia pimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-129. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mewalikan, artinya kami serahkan urusan mereka itu kepada siapa? Ba'daz zalimin, sebagian dari orang zalim, ba'dan ke sebagian orang yang zalim lainnya. Kenapa hal ini terjadi? Allah berfirman, bima kanu yaksibun, disebabkan apa-apa yang mereka telah kerjakan. Jadi jangan pernah berharap pemimpin yang adil memimpin orang-orang zalim. Maka orang zalim dipimpin oleh orang zalim lagi. Makanya saya katakan, tidak boleh kita sembarangan memilih pemimpin. Ya. Kalau kita memilih pemimpin berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan akal fikir kita semata, maka ketahuilah yang akan muncul adalah orang-orang zalim. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, mungkin karena pemimpin ini tampilannya begitu bersahaja, menawan, ganteng, maka ibu-ibu senang melihat
yang ganteng misalkan. Kenapa? Alasan-alasan yang mungkin akal pikirannya sendiri yang bisa menjawab. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin yang ganteng tadi justru membuat berbagai macam kerusakan di tanah yang ia pimpin. Tapi sebaliknya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Teresep kita masa nesti orang, macam-macam alasannya. Tetapi kata Allah, dia berimplikasi ya, menjadi sesuatu yang baik pada akhirnya. Khairul lakum, baik bagi kalian. Maka dalam ayat itu Allah mengingatkan, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini jadi mau nggak mau ya kita harus menggunakan hukum Allah, bukan dengan perasaan. Makanya sekali lagi, pemimpin yang zalim mencerminkan sesungguhnya rakyat mereka pun adalah orang-orang yang zalim. Maka sangat gampang nanti kita lihat saja. Bila khusus di kitab pemulihan kita lihat, kalau yang muncul si A, si B, si C, si D, si E, itulah akan mewakili masyarakat pemulihan. Karena tidak mungkin orang memilih orang yang beragama kalau mereka jauh dari agama. Dan kita yang berusaha untuk memegang agama tidak pula akan mungkin memilih yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, kecuali hawa nafsu yang mendominasi diri kita. Akhirnya dikasih 100.000 atau dikasih iming-iming, kedepannya akan ini dan itu. Kemarin saya minta hitung kepada bapak-bapak, kalau seandainya Anda dikasih 100.000, menjaminkan tanah pemulihan 6 tahun, seharinya berapa uang yang Anda terima? Saya hitung lagi, sebenarnya bukan 46, 0,046. Anda gadaikan pemulihan dengan 0,046 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naif sekali orang berpikir seperti itu. Dan nanti kita akan ingatkan, ketika Anda mendapatkan uang 100.000, sesungguhnya uang itu adalah uang haram. Kenapa? Karena dia riswah, sogok, menyok. Dan uang haram itu Anda makan, apa kata Nabi? Fannaru aula bih. Neraka lebih pantas untuk orang tersebut. Kemudian ada yang mengatakan, kalau begitu Ustaz, kita nggak usah jadikan makanan. Melikana kerparap gogok. Masya Allah. Tapi Anda tetap akan terkena dosa, karena Anda sudah berta'awun kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam mengajarkan ta'awun itu alal birri wa taqwa. Tidak boleh ta'awun itu alal ismi wal udwan. Mari kita lihat, kemarin sudah kita bacakan juga bagaimana para ulama menjelaskan makna ayat ini. Salah satunya adalah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina.
Sesungguhnya Dia Allah Ta'ala tidaklah sallatohum, ya, Dia Allah, ya, menjadikan mereka orang-orang zalim tadi menguasai atas kita alaina illa kecuali li fasadi a'malina, karena memang rusaknya amal kita. Jual beli curang, minjam uang zolim kepada orang yang dipinjami atau yang meminjamkan, janji 3 hari dikembalikan, rugi kaya na 3 tahun can balik kene ta duit, ditagi ke orang, ditagi oleh kita, kita malah yang disalahkan. Dulu ketika dia mau pinjam uang, mulutnya sangat luar ayanu gitu, pasti ada. Nah ini kezaliman. Maka kata para ulama, ketahuilah berdasarkan firman Allah tadi, sebentar lagi yang memimpin Anda orang yang seperti itu. Wal jaza'u min jinsil amali. Al jaza'u, ya, balasan, min jinsil amali, sesuai dengan amal yang dia perbuat. Anda suka berbuat baik, maka sebentar lagi kebaikan-kebaikan akan datang bertubi-tubi kepada diri Anda. Anda berbuat jahat, maka sebentar lagi kejahatan bertubi-tubi akan menipu Anda. Maka tukang tipu akan ketemu lagi dengan penipu. Tukang bohong ketemu lagi dengan tukang bohong lagi. Karena kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amali. Apa bu? Apa tadi tanya? Kalau kita memilih orang yang beragama, maka Allah akan membalas dengan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kita memilih orang-orang yang zalim, ya Allah balas lagi dengan kezaliman. Fa'alaina al-istihadu bil istighfari wa taubati. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is, ya, maka yang menjadi kewajiban atas kita untuk bersungguh-sungguh bil istighfari, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun, kalau masyarakat kita tidak mau merubah diri, jangan pernah mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Tapi Ustadz, buktinya itu amanah, judul jargonnya juga. Kan biasa pemimpin amanah, tapi buktosnya setelah jadi pemimpin justru jauh dari amanah. Wa islahil amali. Kemudian islahul amal. Islahul amal artinya perbaiki amal-amal kita sekarang. Kalau mau ke depannya negara ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Tapi masyarakat kita kadang-kala akhirnya tahunan saja, 6 tahun sekali. Sekarang kalau nggak salah 6 tahun ya, Pasep ya, 6 tahun. Jadi mereka nggak berpikir panjang 6 tahun, yang penting hari ini. So kayak mereka berhak, kalau gitu.
Padahal dia akan menggadaikan tanah kelahirannya selama, atau tanah yang dia tempati selama 6 tahun. Masya Allah. Maka Imam Ibnu Abdi Ibnu Abdul Is mengatakan seperti tadi. Kemudian beliau mengutip ayat suci Al-Quran untuk menguatkan perkataan beliau tadi. Apa kata beliau? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Artinya kalau tiba-tiba jadi pemimpin yang zalim, kemudian dia menimpakan berbagai macam kesulitan bagi kita, kata Allah itu salah kamu sendiri. Bima kasabat aidikum, salahmu sendiri. Makanya sekarang kita teriak-teriak, nggak benar pemimpin, salah kamu. Karena Allah itu tidak pernah menzalimi dirinya sendiri, tidak bisa mendolimi hambanya. Walakin kanu anfusahum yaslimun. Tapi diri-diri mereka lah yang menzolimi diri mereka. Wa qala ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Allah tegaskan lagi, kata Imam Abdul Is, beliau berkata lagi, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri, salah sorangan. Akhirnya dicarikan pemimpinnya, kemudian didemo, dikata-katai dengan perbuatan kasar, sampai kebun binatang semuanya keluar. Padahal dia sebenarnya lagi mengata-katakan dirinya sendiri. Aku mana dipilih itu teh? Saya temilih. Iya, kamu nggak pilih, tetapi inilah aturannya, milih nggak milih tetap disebutnya mendukung. Kemudian beliau mengutip lagi, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lainnya, disebabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Jelas ya? Ngaina orang teriak-teriak. Kadang-kadang saya juga bingung, kenapa kita teriak-teriak? Terbalik pemimpin sana. Dasar pemimpin tukang mabok, resepna ka awewe cina. Yang milih syahad. Itulah cermin masyarakat. Ya perlu dijelaskan, kalau senang dengan perempuan sesuai dengan aturan tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah, senang sama perempuan tidak sesuai dengan aturan. Kemudian kata beliau, faiza aradar ra'iyatu ayyatakhallasu min zulmil amiri az-zalimi falyatruku az-zulmah. Maka apabila rakyat ingin mengakhiri, melepaskan diri dari kezaliman sang pemimpin, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman pula. Jadi kalau mau melepaskan dari pemimpin yang zalim, bukan dikudeta, bukan
keluarkan kata-kata yang kasar, tapi perbaiki dirimu, keluargamu, masyarakatmu, maka the next-nya yang akan muncul orang-orang yang terpilih. Walaupun sekarang kita teriak-teriak, mal bener, gitu kene bakal gitu kene. Karena memang kalau kita baca Al-Quran, pemimpin itu merupakan anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada air nggak? Jadi sekali lagi pemimpin itu adalah anugerah hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Mari kita baca di dalam surat As-Sajdah, ya. Ayat ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu untuk bertemu dengannya. Dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kenapa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kami kasihkan pemimpin, kami hadiahkan pemimpin itu kepada mereka dengan catatan selagi mereka bersabar dengan aturan Allah, kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan terhadap ayat-ayat kami mereka itu meyakininya. Baru kami kasihkan, berarti anugerah. Kalau begitu yang boleh jadi pemimpin si anugerah tuh Ustaz. Nah, itu Pak anugerah salah deui mana. Mari kita lihat. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'imatan. Ja'alna, kami jadikan. Berarti kalau kami jadikan, di sini ada tersirat sebuah otoritas. Ya. Kalau yang nama jadikan ini gimana? Allah saja. Ya. Di antara mereka siapa? Aimatan. Aimatan itu dari kata imamun. Bentuk jamaknya ayyimatun atau aimatun. Ya. Aimatun artinya apa? Imam, para pemimpin atau orang-orang yang diikuti atau orang-orang yang memberikan petunjuk jalan. Karena memang pemimpin itu petunjuk jalan. Ya. Bukan penutup jalan atau buka tutup jalan. Gimana maksudnya buka tutup jalan? Boleh jalan asal bayar. Maka nggak pernah jelas. Kalau kita datang misalkan ke desa, ke kelurahan, sebenarnya administrasinya bagaimana? Kalau saya mau bikin KTP, sebenarnya administrasi yang benar itu yang bagaimana sih? Nggak ada penjelasan yang jelas.
Kalau yang namanya pemimpin dia jelaskan, nggak ada yang istilahnya ditutupi. Bikin KTP misalkan nih, aturannya gratis, ya bilang aja gratis. Ini muter-muter kiri, muter kanan. Sudahlah muter kiri, muter kanan. Jelaskan ke masyarakat, segini selesai. Kenapa? Karena Anda itu lagi dipercaya, bukan untuk mengambil sesuatu dari masyarakat. Anda itu pelayan, di mana-mana pelayan ke kumaha bosna. Akhirnya dibalik bos jadi jelaskan dengan gamblang berapa dana yang turun di desa ini, peruntukannya untuk apa. Apa susahnya untuk memberikan kejelasan? Karena kita bukan cari makan di desa itu, ya. Kita mencari keuntungan akhirat. Masyarakat di kita butuh pemimpin yang seperti itu. Jangan sebelum jadi pemimpin pakai motor butut, jadi setelah jadi pemimpin pakai. Dan kita tahu persis track recordnya, kerjaannya nggak ada, perusahaannya nggak ada. Kecuali sebelum dia jadi pemimpin memang punya perusahaan. Kenapa? Barusan menjual batu meteor. Karena kenging batu meteor orang mana? Dijual 200 juta, padahal harganya 25 M katanya. Rugi. Ya. Nah, pemimpin itu kita butuh yang seperti itu, sehingga siapapun transparan semuanya. Dan kalau ada pemimpin yang seperti itu, saya siap untuk nyumbang. Artinya kita sumbang pemimpin kita ini, jangan ganggu-ganggu urusan desa. Kami sumbang saja. Sob, ada 1000 di Pamulian, orang nyumbang mah 25.000. Sabar, coba. Nggak disumbang masih kena nyokot. Aduh. Maka ini masyarakat harus diedukasi, harus jelas. Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan, desa itu bukan tempat cari uang, ya. Desa itu tempat pengabdian, ya. Di situ disebutnya juga abdi negara, kan? Coba lihat aja kalau pegawai negeri itu tulisannya apa? Siapa yang jadi pegawai negeri? Gimana Pak Marsus tulisannya? Abdi negara, bukan raja. Mari kita lihat tafsirnya. Lama kanu sabirina ala awamirillahi wa tarkin nawahihi wa zawajirihi wa tasdiki rusulihi wa ittiba'ihim fima ja'uhum bihi. Kana minhum a'immatu yahduna ilal haqqi bi amrillah wa yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perhatikan ini ya, tafsirnya ayat tadi, yaitu setelah mereka bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, menjauhi batasan-batasannya, membenarkan rasul-rasulnya, dan mengikuti petunjuk yang dibawakan oleh para rasul kepada mereka, maka jadilah di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Makanya kalau kita mau desa kita ini dapat pemimpin yang memberikan petunjuknya ke masyarakat, 24 jam siap dipanggil masyarakat dimanapun, kapanpun, karena dia pelayan. Kita butuh, kita telepon Pak Kowo, tolong. Dia harus datang karena dia pelayan. Disebutnya juga abdi negara.
Ya. Kalau sekarang Pak Kuhu mana kersibuk, polontong. Ya. Anda itu pelayan, sekali lagi pelayan. Maka jadilah di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebajikan, serta mencegah kemungkaran. Jelas. Jadi sekali lagi pemimpin itu yang pertama, pada pertemuan yang lalu dia cermin masyarakat. Yang kedua, pemimpin itu anugerah. Maka kalau di Pamulian nanti ada pemimpin yang taat beribadah kepada Allah, dia juga kompeten di dalam bidangnya, ya, maka itu anugerah bagi orang Pamulian. Judulnya juga Pamulihan itu. Pamulihan itu artinya apa sih? Wan, kamu tinggal di Pamulian, artinya Pamulian itu apa sih? Mulih ke mana? Artinya harus dipulihkan sesuai dengan aturan. Summa lamma baddalu wa harafu wa awwalu sullabu zalikal maqam wa sarat qulubuhum qasiyatan yuharrifuna al-kalama an mawadihi fala amila salihan wala i'tiqada sahihan. Itu kata para ulama. Kemudian setelah mereka badalu, mengganti, kemudian mengubah serta mentakwilkan ayat-ayat Allah dengan takwilan yang menyimpang, tersawuwas pemimpin gitu di luar orang yang tidak taat maka dicabutlah kedudukan itu dari mereka. Wasarat qulubuhum qasiyah, maka hati-hati mereka kemudian menjadi keras. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Maka tiada lagi amal yang saleh dan tiada lagi akidah yang benar. Maka mereka enak saja merubah-rubah. Jelas nyogok, tapi dia bilang ongkos transport. Ongkos bensin. Ya Yahudi unggul gitu. Atau uang kadedeh. Ai hayang merek kadedeh teh kudu mau nggal poe atuh. Iya nunggu 6 tahun sekali. Maka saya ingin sampaikan ya. Jadi apa namanya itu, kata para ulama seperti itu tadi ya. Kalau sudah mulai tidak taat aturan, maka jadi masalah ya. Maka saya ingin sampaikan ke masyarakat, hati-hati dengan suap menyuap di dalam pemilihan kepala. Mungkin masyarakat kita tidak tahu aturannya bagaimana. Ibu tahu nggak kalau ibu diberi uang suap itu ibu bakal dihukum? Saya bacakan hukum positifnya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Loh kok nyahuti mana Ustaznya? Baca itu Iqra tuh. Yang mengatur tentang pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut tuh. Pak Ku ayat saya baca tuh. Kan Pak Asep kan Pak Ku pejabat di Cilembu sementara kan. Apa katanya? Setiap pasal 1 tak dibacakan biar masyarakatnya ho. Karena kadang-kala tim sukses nggak pernah bacakan.
ataupun yang berkompeten tidak bisa edukasi. Harusnya diedukasi dulu masyarakatnya, ini aturan kita. Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan. Nu nyogok itu kudu dipenjara 36 bulan. Serangan pajar ke 36 bulan mana? Dan paling lama 72 bulan. Pilih wae hayang 3 genep hayang 72. Dan denda tuh dikasih denda nu nyogok teh. Yang serangan fajar teh dikasih denda. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah. Dan yang paling banyak 1 M. Ibu pernah lihat uang 1 miliar? Orang mau paling ember. 2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagai maksud yang dimaksud di pasal ayat 1. Jadi ibu nerima uang 100.000, kuduna ibu di penjara atau 36 tahun atau 72 bu, 36 bulan atau 72, denda 200 juta teh ibu teh. Menang 100.000 denda. Oh, ayah gitu aturannya. Islam itu mengajarkan ikra, baca. Ada juga yang mengatakan gini kemarin, ay ustadz mah nggak usah ikut-ikutan urusan gini, sibuk aja di majelis taklim, katanya. Masya Allah, agama Islam itu bukan urusannya majelis taklim, dunia akhir. Masyarakat harus diedukasi. Dan maaf sekali lagi, saya tidak berkepentingan apapun. Karena ada juga selentingan, ini ustadz ini ngomong gini, jangan-jangan ada kepentingan. Kepentingan saya cuma satu, mengedukasi masyarakat. Jangan-jangan urusannya dengan duit. Aduh maaf sajalah, kira-kira lumayan ayah duit lah. Urusannya dengan duit, nggak ada urusannya dengan duit. Urusannya dengan supaya ketika kita tidak ada lagi di pemulihan, karena kita ini udah umurnya 50 ke atas, pemulihan sudah diberikan, sudah dibangun dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu, sehingga kita aman menitipkan anak cucu kita. Kalau hanya kepentingan sesaat malah gitu. Enggak sesuai orang dagang. Jadi sekali lagi, yang memberi, yang menerima hukumannya berat di dalam aturannya. Dan bisa dilaporkan itu asal ada buktinya. Kuma umpami nu nerimana 100.000 nini geus umur 70 tahun anger nih di penjara ini mah. Karena memang Indonesia ini butuh orang-orang yang betul-betul ingin mengeksploitasi berbagai macam kebaikan daerahnya. Loh, kita sangat bangga benar pemulihan terkenal dengan apa, misalkan sekarang kan apa gitu kan. Kita ingin misalkan pemulihan terkenal dengan pohon durian. Jadi begitu dengar durian, oh pemulihan. Nah, mantap. Atau apa misalkan sekarang buatin. Itu mah watini wa zaitun itu mah daerah itu mah. Oh, kan kayak gitu. Ini kadang-kadang bingung gitu. Padahal tanah kita sangat luar biasa. Kita nih di jalan tol, coba tanam kaliandra,
tinggal ternak madu kan. Kayak gitu, banyak yang bisa dieksploit. Tapi karena pemimpinnya tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi gini. Tapi kemarin ada ibu-ibu yang bilang gini, udah Ustaz, saya pilih pilihan Ustaz, katanya. Apa maksudnya? Saya ini bukan kampanye, tapi saya mengedu. Anda mau pilih yang mana terserah, mau nomor 1, mau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya tidak menunjuk nomor. Ya. Tapi kita ingin belajar sesuai dengan kriteria Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, saya ingin sampaikan, kalau tadi hukum positifnya seperti itu, bagaimana dengan hukum Islam, hukum sogok menyogok? Sogok dalam Islam itu bahasa Arabnya apa, Bu? Riswah. Allah Ustaz, nah, lepat IQ mah carana, nah, iya budak kamari digaring-garing si riswah. Ai si riswah berarti si sogok atau ngaranna. Riswa itu berasal dari kata rosha yarshu. Kemudian masdarnya riswatan. Dan riswa itu kalau kata orang Arab, kata Ibnu Mansur di dalam Lisanul Arab, kalau orang Arab mengatakan rosal farhu li ummihi, maddal farhu rosahu li ummihi litas amahu. Jadi orang Arab mengatakan rosa yarsu itu artinya kalau dikatakan rosal farhu li ummihi, jadi anak burung ya, itu apa namanya meminta sesuatu dari ibunya. Jadi kalau anak burung kita kan tahu ya, anak burung itu kalau ibunya bawa makanan gimana tuh? Kemudian lehernya dijulurkan kan? Tak gitu tak. Kemudian dimasukin, nah itu suap namanya riswah eta. Begitu disuap kumaha? Lehernya balik deh cicing. Tak. Jadi kata para ulama, anak burung yang merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya untuk disuapi oleh induknya, eta ris. Kan gitu. Nah, di dalam itu secara bahasa, secara istilah, yang dimaksud dengan riswah sogok sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau yang salah atau sebaliknya menyalahkan yang benar. Nah, itu namanya nyogok. Hukumnya nanti di dalam riswah itu kata Ibnu Asir ada 3 kelompok. Di dalam urusan sogok menyogok ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama ar-roshi disebutnya. Kelompok kedua al-murtasi. Kelompok ketiga ar-ra'isu. Apa Bu? Kemudian pertama ar-roshi, yang kedua al-murtasi, kemudian yang ketiga ar-ra'isu. Siapa roshi? Itu yang beri. Siapa murtasi? Yang menerima. Siapa rois? Perantara. Maka maaf saya katakan sekali lagi, kalau ada tim sukses yang memberikan, dia itu disebut ar-roisu, perantara. Dan 3-tiganya, apa kata Nabi SAW? La'ana Rasulullah SAW ar-rosi wal murtasi fil hukmi. Rasul melaknat orang yang memberi, orang yang menerima, atau perantara di antara keduanya dalam urusan hukum. Dan dalilnya lagi, Nabi SAW bersabda, barang siapa memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberi sesuatu kepadanya,
lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba. Riba yang terkecil menzinai ibunya hukumnya. Jadi riswa itu hukumnya wow, sangat besar di dalam ajaran Islam. Ada lagi yang ngasih komen seperti ini, ya nggak usah, yang penting milih menurut keinginan kita saja. Nomor 1 kasih terima, nomor 2 kasih terima, nomor 3 kasih terima, nomor 4 kasih terima, nomor 5 kasih terima. Berarti berapa Wan? 100. Wah iya dagang bakal rugi dia mah. 500. Oke, dina pemilihan kuma urang we mane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara hukum positif aja Anda harusnya dihukum. Yang kedua secara Islam haram. Dan 500 tadi Anda belikan ayam. Di mana beli ayamnya? Tanjung Sari, alun-alun. Ayam bakar koneng di sepan heula. Cuma ulah digoreng didinya kumargi hidung minta ampun eta. Tapi aneh, kita ini paling seneng ya digoreng yang hidung-hidung gitu. Saya kalau beli di Tanjung Sari, saya bilang, Pak, saya beli itunya saja, saya nggak mau digoreng. Yeah. Cuma anak saya kadang-kadang pesen, jangan lupa ususnya. Aduh, nggak apa-apa lah kalau masih anak-anak mah, jangan kita aja. Kolesterol bungkul itu. Gitu. Uang 500 tadi dibelikan, ayam tadi dimakan. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nakhbatuhu min haram. Fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas baginya. Makan tak uang sogok. Kata Nabi, fannaru aula bih. Neraka lebih pantas. Ustaz, ini bukan nyogok, hadiah. Kalau hadiah nggak usah jadi pemilik, nggak usah jadi kuat tuh. Sebelum Anda jadi ku, misalkan Anda tidak mencalonkan ku, ya bagi-bagi. Nah, itu hadiah namanya. Iya nggak ada kuais dapat donat, kumaha? Berarti ada hubungannya dengan, dan seharusnya kalau menurut saya kita tanya dulu, ya itu naon maksudnya. Jarang-jarang mana taruh merek donat. Ujuk-ujuk merek. Ayo di berapa taruh mikir gitu. Kita berprasangka baik soal tidak, iya makanya apa? Dalam Islam harus hati-hati. Nanti dulu apa hubungannya? Misalkan suatu saat, misalkan Pak Yoyo ini mau jadi anggota DPR, misalkan Pak Yoyo alhamdulillah. Kadang-kadang saya juga malu sering beli sesuatu ke saya, apa namanya? Kalau pulang mancing kasih. Tiba-tiba mau jadi anggota DPR, lebih banyak ya lah ini hubungannya itu. Karena melihat jamaah mungkin banyak. Yang biasanya ngasih misalkan 5 kilo, sekarang jadi 20 kilo. Kelah. Orang makan tak umumnya sopan. Karena urusannya ini sogok menyogok. Maka kita harus hati-hati. Ada orang datang ke saya Ustaz, ya kelah namanya. Ayo orang jazakumullah khairan. Kena jazakumullah khairan. Tinggal itu dia sogok bukan riswah bukan. Maka Nabi SAW tadi bersabda, la'ana Rasulullah alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Jadi 3 kelompok ini semuanya dilaknat nanti. Yang pertama siapa Bu? Yang memberi. Yang kedua? Yang menerima. Yang ketiga? Perantara. Ibu mau jadi yang mana dari 3 kelompok ini? Ini jadi penonton. Jadi penonton aman. Tapi ada dosanya karena dia mendiamkan muka kamu. Ayat.
ra'am minkum munkar ya. Tapi yang kadang-kala yang kasihan itu arosinya, orang yang memberi sogokan. Dia berikan sogokan kepada orang yang dia percaya. Kemudian dia tanya, "Kumaha daerah anu geus dibere aman?" Begitu hari H, nggak ada satupun yang memilih. Oh, ternyata duitnya sudah diamankan, maksudnya. Diamankan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita lihat lagi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka kalau kita tidak mengatakan sogok menyogok itu sebuah kesalahan, maka kita tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah. Ada lagi yang mengatakan, alhamdulillah kalau gitu saya pun nggak nyogok. Nah bisa gitu, dan terpakai duit. Astagfirullah. Berarti sama kalau punya duit dia pengen dosanya sambil mau. Jadi sudah sangat jelas. Jadi yang pertama, pemimpin itu adalah cerminan. Yang kedua, pemimpin itu adalah anugerah dan tidak boleh dicederai dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu. Tidak boleh Anda mau jadi pemimpin dengan cara riswah, sogok, menyogok. Maka saya ingatkan masyarakat, kalau Anda terima uang sogokan, maka ketahuilah Anda baik secara hukum Indonesia sebenarnya Anda akan dikenakan hukum 36 bulan atau paling lama 72 bulan. Dendanya 200 juta atau kalau tidak 1 M. Kumaha mak cici kudu denda 1 M. Maaf, ini contoh. Mak cici saya nggak tahu. Nanti ada lagi yang protes. Oh, mak cici, mas saya kan mak cici ya. Nah, ini mah contoh. Nah, itu secara hukum positif, secara hukum kita, syariat kita telah mendatangi pintu-pintu riba. Yang kedua, dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La'anna Rasulullah. Tolong Bu dihafalkan dulu hadisnya. Nabi bersabda, dan Abi Hurairah kata, la'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Apa Bu? La'anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Jadi ibu harus dengarkan itu. Suatu saat nanti kalau ada yang mau nyogok, dengarkan hadis ini, Anda dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan baik kayak istighfar kalau cek ustaz kayak gitu istighfar. Nomor dua, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi duit 100.000 orang cokot 50 orang infakkan. Astagfirullah. Jadi lagi kayak Yahudi makan gitu. Kita sudah bahas, Allah melarang nangkap ikan hari Sabtu. Dan anehnya hari Sabtu ikan itu sampai ke pantai, sampai di pinggir-pinggir laut bungkul. Cek Yahudi, aduh tekeni dia di Sabtu ya, kumaha caranya? Akhirnya diambil apa tuh Pak Yaya kalau untuk naruh ikan itu? Yang untuk mengumpulkan ikan bulang. Ini seperti apa, bumbu apa namanya itu ya? Hari Sabtu teh ditangkap ikan, diasupkan dari itu, tapi tidak dibawa ke imam, masih ditaruh di laut. Kan nggak nangkep hari Sabtu, baru hari Minggu hari ini. Itu kerjaan Yahudi seperti tadi. Kalau kita beragama hak-hak, batil. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, Anda ambil sogokan berarti secara hukum positif Anda salah. Apalagi secara syariat.
Dan kalau Anda makan uang sokokan tadi, maka kata Nabi, fannaru aula bi, neraka lebih pantas bagi orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Mudah-mudahan masyarakat kita mau menggunakan Al-Qur'an dan supaya Allah anugerahkan pemimpin yang mengayomi pemilihan dan betul-betul jadi pelayan di pemilihan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada, mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau dulu saya nggak tahu, saya terima saja. Kalau dalam Islam nggak tahu itu dimaafkan. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kenapa? Makanya jangan ngaji supaya enggak salah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.